warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi allati tatimmu shalihat. Bapak Ibu semua, calon dhaif rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Bapak Ibu berada, ada yang di mobil, ada yang di rumah, mungkin juga ada yang di warung kopi. Alhamdulillah di sini saya menyampaikan dari kota Madinah. Sekarang cuacanya sedang 13 derajat Celcius dinginnya. Kemudian juga perbedaan waktu dengan Indonesia adalah 4 jam. Jadi di sini orang masih baru memulai aktivitas, masih pagi hari. Gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu semua dirahmati Allah, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan di pagi hari di kota Arab Saudi dan di siang hari di Indonesia. Allah berikan kita waktu dan kesempatan dan kemudahan untuk bisa hadir dalam Zoom meeting hari ini, yang dimana temanya adalah tentang Sirah Nabawiyah. Maka jikalau kita membahas tentang Sirah Nabawiyah, kita perlu memahami dulu apa arti daripada kalimat sirah tersebut. Sirah itu diambil dari kata saro yasiru atau perjalanan. Saro artinya jalan, yasiru berjalan, maka sirah ini adalah bentuk dari kalimat perjalanan. Artinya apa? Perjalanan Nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad SAW. Terkait apa? Tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dari ketika Rasulullah lahir sampai dengan kemudian Rasulullah wafat. Manfaatnya apa Ustaz? Ketika kita mempelajari sirah, maka kita akan mengetahui dan mengenal siapakah Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian kita akan sangat mengetahui bagaimana jasa Rasulullah SAW dan perjuangan bagi baginda Muhammad dalam menegakkan agama Islam hingga agama ini tersebar sampai dengan saat ini. Sampai dengan Bapak Ibu semua, alhamdulillah, bahkan keluarga besar kita memeluk agama Islam adalah berkat dakwah daripada Rasulullah SAW, kemudian para sahabat dan para ulama dan tabi'in. Bapak Ibu semua hormati Allah, sebelum saya masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini bersama dengan Bapak Ibu adalah Yayas. Saya asli dari Bekasi Barat. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan. Saya bisa melanjutkan studi di Madinah selama 4 tahun, kemudian sekarang berprofesi sebagai mutawif atau pembimbing umroh selama setahun, sudah berjalan setahun, alhamdulillah. Dan di sini juga alhamdulillah sudah membersamai Bapak Ibu yang lain, jamaah trip-tru, 2 keberangkatan, alhamdulillah. Kemudian dapat kesempatan juga hari ini untuk mengisi manasik, insyaallah. Bapak Ibu semua dirahmati Allah, maka materi kita adalah tentang Sirah Nabawiyah. Maka sebelum kita mempelajari dan mendalami tentang Sirah Nabawiyah, maka kita harus mengetahui manfaatnya pertama. Kemudian yang kedua adalah kita mengambil hikmah dari cerita-cerita dari bagaimana sejarah kehidupan yang dilalui oleh baginda Muhammad SAW. Dan di setiap fase kehidupan Rasulullah ada hikmah dan hikmah pelajaran bisa kita ambil Bapak. Bagaimana setiap langkah Rasulullah ambil, kemudian bagaimana strategi dakwah Rasulullah, kemudian bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan sahabatnya, bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, bahkan dengan orang-orang Nasrani. Di situ banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan tauladan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri adalah tauladan bagi kita. Rasulullah adalah panutan bagi kita. Barang siapa yang mencintai Allah maka mengikuti aku. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikuti aku maka Allah akan mencintai kalian. Artinya Allah dan Rasulullah SAW adalah saling berkaitan. Maka dengan kita mencintai Rasulullah, dengan kita memahami bagaimana Nabi Muhammad SAW biografisnya, kemudian kita memahami bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah, maka semakin menjadi cinta kita kepada Rasulullah, semakin mendalam cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar kita mengetahui Nabi kita Muhammad, tetapi kita mengetahui bagaimana perjalanan hidup daripada baginda Rasulullah SAW, bagaimana perjalanan dakwah beliau, bagaimana pengorbanan beliau ketika sedang peperangan,
itu akan menjadi suatu kecintaan yang besar bagi Bapak Ibu ketika mengetahui hal tersebut. Bapak Ibu akan merasa bersyukur sekali menjadi umat Rasulullah SAW. Bersyukur sekali menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu manfaat dari mempelajari sirah. Kemudian karena ini sebenarnya sirah ini besar ya, luas cakupannya dan tidak cukup hanya satu hari sebenarnya. Ada part dengan part. Kalau Bapak Ibu ingin melihat secara detail dan komplit, itu bisa nanti saya sarankan di YouTube-nya Ustadz Budi Astari. Bagaimana beliau menjelaskan tentang perjalanan hidup Rasulullah dengan sangat simpel dan sangat mudah dipahami dan gampang. Dan kemudian juga memiliki hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap fase kehidupan Rasulullah. Bapak Ibu Subhanahu Allah, maka waktu yang diberikan oleh manajemen travel akan saya sampaikan seringkas dan kemudian akan saya sampaikan bagaimana secukup waktunya hari ini insya Allah. Mungkin akan saya ringkas bagaimana tentang, karena ini terkait dengan Mekah dan Madinah, maka akan saya tarik kesimpulan tentang bahwasanya materi Surah Nabawi hari ini adalah tentang bagaimana perjalanan Rasulullah menuju ke kota Madinah. Hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Bapak Ibu semua dirahmati Allah, sebelum saya masuk ke materi inti, kita perlu mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang Nabi utusan Allah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang dimana Nabi Ismail kemudian bapaknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tidak heran jikalau Nabi Ibrahim ini dijuluki Abul Anbiya. Maka Nabi kita Muhammad ini turun dari zuriyahnya Nabi Ismail. Kemudian bagaimana Ustaz kita mengetahui? Kita boleh nanti Bapak Ibu lihat bagaimana nasab daripada Rasulullah SAW ke atas, bukan ke bawah ya. Kalau ke bawah mungkin Bapak Ibu sudah bisa beberapa sudah hafal, tapi ke atas mungkin kita, bahkan saya pribadi untuk menghafali nasab Rasulullah SAW itu butuh waktu, butuh kita baca lagi, kita baca ulang lagi. Bahkan saya lebih ingat nasab Rasulullah sampai ke kakeknya saja sampai sekarang. Bagaimana Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hisham. Kemudian sampai ke atas lagi. Itu dulu saya pernah ngafalin Bapak Ibu, jujur ketika itu sudah pelajaran tentang akidah, kemudian kita dituntut untuk mempelajari nasab Rasulullah. Dan itu adalah materi yang kami kerjakan ketika kami sedang kuliah semester 1 di sini. Jadi kita menghafalin nasab Rasulullah, kemudian kita tulis. Alhamdulillah. Muhammad minimal kita menghafali daripada bapak beliau, kemudian kakek beliau. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Rasulullah adalah seseorang dari kaum Quraisy, yang dimana Bani Hashim adalah salah satu kabilah yang memiliki kemuliaan, di mana Bani Hashim ini Allah berikan kemuliaan dengan menjaga pintu Ka'bah, sebagaimana kakek daripada baginda Muhammad SAW, Abdul Muttalib, menjaga Ka'bah. Diful Rahman, Bapak Ibu Saudara, Rasulullah lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, di mana Rasulullah lahir adalah ketika itu sudah peristiwa tahun gajah atau 571 Masehi. Kenapa disebut Amul Fil? Kenapa disebut tahun gajah? Karena ketika itu sebelum beberapa tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW, terjadinya penyerangan kota Mekah oleh pasukan Raja Abraha dengan pasukannya, yaitu dengan gajah. Kemudian Allah abadikan dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ketika pasukan Raja Abraha datang ke kota Mekah, kemudian gajah-gajah ini diarahkan bergerak menuju kota Mekah, dan tempat tersebut ada di Wadi Muhasyir. Kalau Bapak Ibu nanti insya Allah ada waktu untuk berkesempatan bisa city tour Mekah ya. Ada beberapa tempat namanya itu, nama tempatnya Wadi Muhasyir. Tempat tersebutlah pasukan Raja Abraha Allah ratakan, Allah hancurkan dengan burung ababil. Bagaimana ketika itu kondisinya adalah ketika gajah pasukan Abraha ini digerakkan menuju kota Mekah, gajah ini tidak mau bergerak. Tetapi ketika dikembalikan ke arah keluar jalan kota Mekah, gajah ini berlari dengan kencang.
Maka kemudian di tengah kepanikan tersebut pasukan Raja Abraha bingung, kenapa kok gajah-gajahnya nggak mau jalan, nggak mau berangkat, gitu, nggak mau menyerang Ka'bah. Kemudian akhirnya ketika sedang kepanikan tersebut Allah turunkanlah pasukan burung burung ababil dengan membawa api kerikil dari Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, maka setelah peristiwa tersebut, orang-orang Quraisy Allah menaikkan kehormatan derajatnya. Itu dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meluluh lantahkan seluruh pasukan Abraha dalam satu waktu, dan itu adalah pasukan gajah, yang dimana ketika masa tersebut orang-orang Quraisy itu semua menaik ke atas bukit, Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak mampu untuk menahan pasukan gajah tersebut. Jadi orang-orang Quraisy itu naik ke atas bukit, kabur, meninggalkan kota Makkah, meninggalkan Ka'bah karena khawatir, karena tidak bisa melindungi Ka'bah tersebut. Kemudian Abu Muthalib berdoa, ya Allah, ini adalah rumahmu, ya. Kemudian ini adalah, kurang lebih seperti itu kalimatnya, ini adalah rumahmu, ini adalah tanahmu. Jikalau engkau menghendaki engkau lindungi, maka lindungilah. Jikalau engkau berhendak untuk menghancurkan, maka itu kembali kepada kita. Maka kemudian Allah jaga sendiri. Maka kemudian Allah jaga Ka'bah Baitullahil Haram selamat daripada serangan orang-orang pasukan Abraha. Nah, setelah peristiwa tersebutlah baru Rasulullah SAW lahir di kota Mekah tahun 571 Masehi, 12 Rabiul Awal. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah SAW tumbuh di keluarga yang memiliki kehormatan, di mana Rasulullah tumbuh daripada kabilah Bani Hashim, yang di mana kabilah yang disegani, kemudian juga memiliki kemuliaan sebagai penjaga Ka'bah. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tumbuh besar menjadi anak yang uh, mandiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah anak yang taat kepada orang tua, memiliki akhlak yang baik, kemudian bahkan dijuluki sebagai Siddiqul Amin, orang yang dipercaya lagi jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki bapak yang bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah. Kemudian uh, bapak yang bernama Abdullah ini, bapak ibu sekalian Allah bin Rahman, Allah wafatkan ketika di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di dalam kandungan dan dimakamkan di daerah dekat Madinah. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Halimah binti Sa'diyah, seorang Baduy. Kenapa diasuh di Baduy? Karena dulu orang-orang Baduy ini memiliki keistimewaan dalam pelafatan lisan Arab. Mereka bahasa Arabnya jernih, tidak tercampur, kemudian secara fushah atau secara jelas menyampaikan bahasa Arab. Maka kemudian Rasulullah dirawat di daerah Baduy tersebut oleh Halimah binti Sa'diyah. Kemudian terjadilah peristiwa bagaimana ketika Rasulullah SAW sedang bermain dengan temannya, ya. Kemudian turunlah malaikat, dan malaikat itu membawa bejana, ya. Kemudian malaikat itu membelah hati Rasulullah SAW, membuka dada Rasulullah dan mengambil hatinya, kemudian dicuci dengan bejana. Wallahu alam dengan air apa, cuman disebutkan dalam beberapa versi dicucikan dengan air dari surga, kemudian dikembalikan lagi ke dalam Rasulullah SAW, ke dalam dada Rasulullah SAW. Maka kemudian di sini kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengistimewakan Rasulullah SAW bahkan dari ketika Rasulullah lahir. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah tumbuh kembang menjadi pemuda yang jujur, lagi beramanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengistimewakan Rasulullah dengan menjaga Rasulullah dari perbuatan maksiat. Ketika di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjak usia remaja, di mana teman-temannya itu mengajak untuk mengikuti kegiatan pesta orang Quraisy pernikahan. Di situ ada gendang lagu, kemudian ada joget-joget tari. Kemudian Rasulullah ikut, namun belum mulai acara tersebut, Allah tidurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, begitu riwayat singkat tentang perjalanan Rasulullah ketika fase anak-anak sampai dengan remaja. Mungkin bisa
Bapak Ibu lihat di buku sirah langsung atau daripada YouTube Ustadz Budi Ashari untuk lebih detail dan lebih lengkap. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia 25 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk menuju ke kota Syam untuk berjualan, untuk berniaga. Di mana Rasulullah berniaga ke kota Syam menjual dari kafilah Khadijah binti Khuwailid ketika itu. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke kota Syam dengan perdagangan, perniagaan yang dimiliki oleh Khadijah binti Khuwailid, mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kemudian di sinilah Khadijah binti Khuwailid menaruh hati kepada baginda kita, Rasul kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Khadijah bertanya kepada pembantunya, wahai Maisarah, bagaimana tentang Rasulullah? Bagaimana tentang Muhammad? Kata Maisarah secara singkat, kalau engkau berikan dia perniagaan engkau secara penuh, maka engkau akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Maka kemudian dengan sifatnya Rasulullah yang jujur lagi amanah, ya. Kemudian dengan membawa keuntungan yang sangat besar dalam perniagaan, Khadijah menaruh hati kepada Rasulullah. Yang dimana ketika itu Khadijah adalah seorang janda. Dan ketika itu usia Khadijah adalah 40 tahun. Dan ketika itu Bapak Ibu semua hormati Allah, Khadijah dilamar oleh banyak laki-laki dari kabilah Quraisy dengan latar belakang yang juga tidak main-main begitu. Dengan latar belakang di mana orang-orang ini adalah orang saudagar kaya dan lain. Namun Khadijah tidak menerima pinangan tersebut dan menjatuhkan hatinya kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian Rasulullah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid dan dikaruniai anak-anak. Salah satu anaknya yang bisa kita hafal sampai sekarang adalah Fatimah binti Muhammad SAW. Kemudian juga Qasim, anak pertama daripada baginda Muhammad SAW. Itu nanti bisa Bapak Ibu lihat secara detail berapa anak yang lahir dari Khadijah radhiyallahu anha. Secara singkat saya jelaskan bahwasanya anak laki-laki daripada Rasulullah SAW semuanya Allah wafatkan. Sebagaimana tertuang dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di belakang ada kalimat abtar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memutus nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari anak laki-laki. Jadi Rasulullah itu tidak mempunyai keturunan laki-laki yang nasab Rasulullah itu menyambung sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya dari anak perempuan, yaitu Fatimah binti Rasulullah, kemudian menikah dengan Ali dan Hasan dan Husain. Tetapi dari anak laki-laki tidak ada. Bagi Bapak Ibu semua. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah juga dengan mahar yang tidak sedikit, ya. Yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maharnya adalah unta merah. Unta merah sekarang itu ibaratnya sebagaimana mobil Alphard atau bahkan lebih mahal lagi. Yang dimana ketika itu Rasulullah sudah menjadi seorang saudagar berarti Bapak Ibu. Maka kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia 40 tahun, Bapak Ibu semua dirahmati Allah, Rasulullah merasakan ketenangan yang tidak biasa. Rasulullah merasa jengkel dengan kekafiran, kefasikan, kemusyrikan yang dikerjakan oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Yang dimana mereka ini adalah menyembah berhala. Dan kemudian Rasulullah Allah berikan kerasa tidak nyaman dengan hal tersebut, situasi tersebut. Di mana kezaliman, kefasikan, kesyirikan merajalela di kota Mekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak menuju ke satu tempat dan tempat tersebut bernama Gua Hira atau disebut sebagai Jabal Nur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap malam Rasulullah mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, ilahun wahid, ilahun wahid. Mengucapkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpegang teguh setiap nabi yang Allah utus itu beragama Islam. Jadi Rasulullah sudah merasakan agama Islam tersebut, mentauhidkan Allah dengan Ibrahim Hanifah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kemudian Rasulullah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala selama bersembunyi di selama berkhalwat atau ya, selama berkhalwat atau menyendiri di gua. Kemudian Bapak Ibu semua mati Allah, ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka kemudian datanglah dari depan mulut bibir gua Hira, salah satu makhluk yang Allah berikan kemuliaan, sesosok makhluk yang Allah berikan kemampuan yang tiada lain dan tidak bukan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Datang menghampiri Rasulullah SAW, kemudian menghampiri Rasulullah bergerak dan menuju kepada Madinah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad. Rasulullah terkaget, terbangun. Kemudian Rasulullah panik. Ya. Apa ini? Siapa yang mendatangiku? Kemudian memberitakan Rasulullah untuk membaca. Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah menjawab, Ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Sebagaimana berarti kita bisa memahami bahwasanya Nabi kita Nabi Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa membaca. Maka Rasulullah kemudian dijuluki sebagai ummi, Nabi yang tidak bisa membaca. Maka kemudian malaikat Jibril memeluk Rasulullah SAW dengan pelukan yang sangat kuat dan keras. Sampai-sampai Rasulullah SAW bernafas panjang, atau dalam kalimat mudahnya sesak nafas dengan pelukan yang erat yang diberikan oleh malaikat Jibril. Kemudian ditanyakan lagi oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Rasulullah menjawab, Ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Kemudian dipeluk lagi oleh malaikat Jibril dengan pelukan yang keras. Yang ketiga kalinya, Iqra ya Muhammad. Kemudian barulah Rasulullah SAW ya, menjawab Ma'ana biqari. Ya. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Al-Quran itu masuk ke dalam hati daripada baginda Muhammad SAW. Bapak Ibu semua dirahmati Allah, maka kita di sini bisa memahami bahwasanya Rasulullah SAW diberikan mukjizat oleh Allah dengan Al-Quran. Al-Quran tersebut adalah Al-Quran tersebut adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa mukjizat? Mungkin secara ahli sejarah menjelaskan kenapa Rasulullah ketika itu diberikan mukjizat Al-Quran dan ketika itu diturunkan di bangsa Arab dan bernotasi dengan bahasa Arab dan juga dengan tulisan Arab. Kenapa Bapak Ibu? Dan begitu juga kalimat dalam Al-Quran itu memiliki, kalau kata orang sastra, memiliki sastra yang sangat tinggi. Ibaratnya bahasa Arab ini dibawa, Al-Quran ini paling atas. Kenapa? Karena orang-orang Arab dulu itu membangga-banggakan dengan syair-syair mereka. Orang-orang Arab itu sombong dengan syair-syair yang mereka buat. Maka kemudian ketika Al-Quran ini turun, ketika bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam dengan satu ayat di surat Thaha, itu adalah Thaha, ya, Thaha dengan po dan ha. Sebagaimana orang-orang Arab dulu membanggakan bahwasannya kalimat yang menjadi padu adalah ketika menjadi 3 huruf. Namun ini Thaha, gitu. Thaha ada 2 huruf saja, dan ini tidak pernah disebutkan oleh orang-orang Arab sebelumnya. Maka kemudian dengan mukjizat Al-Quran ini Rasulullah SAW diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Bapak Ibu semua dirahmati Allah, Al-Quran ini adalah mukjizat dan yang warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Quran ini Allah masukkan dengan izin Allah dimasukkan ke dalam hati baginda Muhammad SAW, dan pada malam tersebut yang dimana Rasulullah bergelar dari namanya adalah Muhammad bin Abdullah menjadi Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah diutus sebagai Nabi dan Rasul adalah ketika Rasulullah berusia berapa Bapak Ibu? 40 tahun. Kemudian Bapak Ibu semua dirahmati Allah, dari sejak usia 40 tahun sampai dengan nanti wafatnya Rasulullah usia 63 tahun, Rasulullah berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kemudian ada fase dakwahnya, bagaimana Rasulullah pertama kali berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi, ya, mengajak sahabat-sahabat ke rumah-rumah,
Dan rumah yang ditempati untuk berdakwah namanya adalah Darul Arqam, rumah daripada sahabat Arqam, jadi tempat perkumpulan para sahabat-sahabat untuk mendakwah Rasulullah SAW. Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Siapa dulu yang didakwahi? Orang terdekat, keluarganya, kemudian sahabatnya. Dan salah satu sahabat yang masuk Islam di usia muda, ya, di usia muda adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang paling pertama. Maka kenapa dinamakan Abu Bakar? Kalau dulu mungkin kita ketika SD mendengar bakar ini, bakar-bakar ini. Bukan. Abu Bakar ini kenapa dinamakan Abu Bakar? Bakara yubakiru, artinya adalah yang bersegera. Orang yang bersegera memeluk agama Islam. Maka kenapa dinamakan Abu Bakar? Itu berasal dari bahasa. Ya. Jadi Abu Bakar ini adalah salah satu seorang pemuda yang memeluk agama Islam, yang pertama kali yang bersegera memeluk agama Islam dengan dakwah yang disampaikan Rasulullah. Kemudian dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari kalangan budak keluarga Yasir. Keluarga Yasir. Siapa ketika itu? Yaitu adalah Sumayyah, kemudian Ammar bin Yasir dan Yasir. Yang dimana ini adalah dari kalangan budak. Kemudian juga Bilal bin Rabah. Kemudian dari kalangan saudagar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Dan yang paling penting adalah paman yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah SAW yang dijuluki sebagai singa Allah. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian dengan masuk Islamnya Hamzah, ya, semakin kuatlah dakwah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah meminta kepada Allah untuk menambah lagi kekuatan dakwah Islam. Yaitu Rasulullah meminta untuk mengislamkan salah satu dari dua Umar. Umar yang pertama adalah Umar bin Khattab, Umar yang kedua adalah Umar Abu Jahal. Kemudian Rasulullah meminta dengan salah satunya dimasukkan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memberi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang dimana Umar mendapatkan hidayah dengan surat Thaha. Kemudian Umar masuk Islam, dan semakin kuatlah agama Islam tersebut di kota Mekah, dakwah Islam juga semakin kuat, maka kemudian Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Ketika Rasulullah pertama kali diperintahkan berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah naik ke atas bukit yang bernama Jabal Kubais. Ya. Nanti mungkin bisa sambil keliling di kota Mekah. Itu ada di dekat Masjidil Haram namanya Bukit Kubais. Bukit Kubais ini adalah tempat di mana Rasulullah berdiri di atas bukit tersebut dan menyuruh orang-orang kafir Quraisy, "Ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, apakah kamu yang percaya jikalau kusebutkan bahwasanya di belakang bukit ini akan ada pasukan yang menyerang kota Makkah? Kami percaya bahwasanya engkau dijuluki Siddiqul Amin, orang yang jujur lagi beramanah." Kemudian akhirnya Rasulullah menyampaikan, "Wahai kaum Quraisy, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku menjadi seorang rasul, menyampaikan kepada kalian tentang adanya nikmat surga dan memperingatkan kepada kalian tentang adanya azab neraka. Maka ikutilah aku, ya, maka Allah akan memberikan surga kepada kalian. Jika kalian menentang dakwahku, jika kalian berbuat syirik kepada Allah, ya, tiada yang kalian dapat kecuali neraka." Maka kemudian inti daripada dakwah itu, Bapak Ibu semua dirahmati Allah, ajakan Rasulullah secara terang-terangan tersebut. Ya. Kemudian ada satu tokoh yang dimana tokoh ini menghina Rasulullah di depan umum. Yang dimana tokoh ini Allah abadikan juga namanya dalam Al-Quran. Namun Allah abadikan dalam makna yang jelek. Al-Quran ini meninggikan derajat seseorang dan juga menurunkan derajat seseorang, Bapak Ibu. Jadi tidak semua yang diabadikan dalam Al-Quran itu isinya pujian, Bapak Ibu. Tetapi ada celaan dan juga ada caci maki. Yang dimana celaan itu Allah berikan kepada siapa namanya? Surat Al-Lahab, Abu Lahab. Abu Lahab menunjuk Rasulullah SAW kemudian berteriak, "Hei Muhammad, alihada jama'atana. Hei Muhammad, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kita?" Gitu. Kamu buang-buang waktu kita, kata dia. Tabban laka ya Muhammad. Kemudian ditambah lagi dengan kalimat yang dilanjutkan oleh Abu Lahab, "Celakalah kamu, wahai Muhammad. Celakalah kamu, wahai Muhammad. Beginikah kamu mengumpulkan kita untuk seperti ini?" Kemudian Allah balik dengan surat Al-Lahab, "Tabbat syad Abi Lahabi wa tab."
Bukan Rasulullah yang celaka, tapi kedua tangan daripada Abu Lahab yang celaka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa kasab. Sayasla narun zata lahab. Dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Ya. Maka langsung Allah balik, maka langsung Allah celak, ya. Maka langsung Allah hinakan Abu Lahab dengan surat maka langsung Allah jatuhkan kedudukannya Abu Lahab. Bapak Ibu semua dirahmati Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan selama di kota Mekah dan melalui fase yang sangat panjang, yang dimana Rasulullah SAW juga mengutus utusan kepada beberapa raja-raja untuk menyebarkan dakwah ini. Secara singkat saya akan jelaskan, kemudian Rasulullah SAW mengutus para sahabat pertama ke Raja Najasyi, yaitu di Habasyah atau Ethiopia sekarang. Itu yang diutus adalah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Ketika itu Rasulullah mengutus kepada Raja Najasyi. Kemudian Ja'far menjelaskan bahwasanya kami adalah orang yang dulunya memutus tali silaturahim, kemudian juga merendahkan wanita, kemudian kami juga adalah orang yang kotor, orang yang jorok, tidak tahu kesucian, tidak tahu kebersihan. Kemudian dengan diutusnya Muhammad di tengah-tengah kita, diutusnya Rasulullah SAW, kami menjadi mengikat tali silaturahim, kami menghormati wanita, kami cinta kepada kesucian, kami tahu apa itu kebersihan. Setelah dijelaskan seperti oleh Ja'far bin Abi Talib, ya, kemudian Raja Najasyi menggariskan garis di tanah, kamu dengan Nabiku Isa al-Masih sama. Maka kemudian Raja Najasyi bersyahadat, ya, dan sahabat yang datang ke Habasyah diterima dengan baik. Ini utusan yang dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah, yaitu adalah kafilah daripada Ja'far bin Abi Talib. Kemudian juga Rasulullah SAW mengirim utusan yang tidak kalah sangat memiliki andil yang luar biasa, duta yang sangat luar biasa, yaitu Mus'ab bin Umair menuju ke kota Yastrib ketika itu namanya, atau yang sekarang kita kenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebelum Rasulullah SAW berangkat ke kota Madinah, Bapak Ibu saudara Allah, Rasulullah sudah mengutus sahabatnya, yaitu adalah Mus'ab bin Umair ke kota Madinah untuk berdakwah di sana, untuk menyampaikan Islam, yang dimana Mus'ab ini adalah orang yang memiliki daya tarik yang luar biasa, yang bisa meyakinkan orang-orang dengan dakwah Rasulullah SAW. Maka kemudian setiap tahun haji datanglah orang-orang dari Madinah, ya, kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW, berbaiat untuk patuh dan taat kepada Rasulullah SAW, yang dimana kemudian setiap tahunnya bertambah jumlahnya, dan ketika jumlahnya sudah bertambah dan sudah setia dengan Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW Allah berikan ilham untuk berhijrah menuju ke kota Madinah. Adapun hijrah tersebut, Bapak Ibu sekalian Allah, adalah karena penyebabnya ada banyak. Mungkin saya akan jelaskan 3 saja. Yang pertama adalah karena ketika itu permusuhan yang sangat luar biasa yang diberikan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW, dengan wafatnya 2 orang yang sangat Rasulullah cintai atau penopang dakwah beliau, yaitu adalah istri beliau yang bernama Khadijah binti Khuwailid dan juga pamannya yang bernama Abu Talib. Allah wafatkan, kemudian akhirnya orang-orang kafir Quraisy menjadi untuk menentang dakwah Rasulullah SAW, kemudian membuat permusuhan, kemudian juga memboikot, bahkan memblokade, bahkan juga melarang orang-orang yang ada di kota Mekah untuk bertransaksi dengan kaum muslimin. Intinya yang kedua bertransaksi juga dengan Bani Hashim. Ya, ini permusuhannya. Kemudian yang kedua adalah wafatnya penopang dakwah Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bahwasanya ketika itu kaum muslimin sedang dalam kesulitan yang sangat luar biasa, bahkan penyiksaan, ya, penindasan juga sangat luar biasa kepada kaum muslimin ketika itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah secara berangsur-angsur, secara bertahap-tahap untuk menuju ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW memilih sahabatnya untuk menemani beliau. Siapa, Bapak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, untuk menemani Rasulullah menuju ke kota
kota Madinah. Tapi Ibu sebentar mati Allah Subhanahu wa taala, ketika seluruh sahabat hijrah ke kota Madinah, ya, secara sembunyi-sembunyi, berangsur-angsur, ada satu orang sahabat yang dimana dulunya adalah preman kota Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah Islam dengan surat Thaha. Siapa Bapak Ibu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Hijrah secara terang-terangan, kemudian sambil menantang orang kafir Quraisy. Umar berdiri di suatu bukit, kemudian berteriak, orang Quraisy, barang siapa yang istrinya ingin menjadi janda, anaknya jadi yatim, ibunya menangisi kematian anaknya, sini, temuin aku di bukit. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya akan berhijrah ke kota Madinah, sini, temuin aku di bukit. Tidak ada satupun orang-orang Quraisy yang berani menentang Umar ketika itu. Lalu kemudian Umar menuju kota Madinah secara terang-terangan. Adapun baginda kita, Rasul kita Muhammad SAW hijrah secara sembunyi-sembunyi menuju ke kota Madinah. Kemudian pada malam hari yang dimana ketika Rasulullah hendak keluar di sekitar rumah Rasulullah SAW itu terjadi pengepungan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Pengepungan ini adalah usul daripada syaitan ketika para pembesar Quraisy ini berkumpul di suatu majelis, ya, kemudian membahas bagaimana cara menggagalkan dakwah Rasulullah, bagaimana cara membunuh Muhammad, ya, sebelum beliau berangkat menuju ke kota Madinah. Maka ketika mereka bingung, kenapa? Karena Rasulullah ini adalah dari Bani Hashim, memiliki keturunan dan kabilah yang terhormat, bahkan dipandang dengan kabilah yang lain di luar kota Mekah. Maka kemudian di tengah kekhawatiran beliau, di tengah kekhawatiran para pembesar kafir Quraisy ini, datanglah sesosok makhluk, dan ini adalah syaitan memberikan usul untuk membagikan darah Rasulullah ke setiap kabilah. Jadi kirimkan dari setiap kabilah pemuda-pemuda yang besar, yang kuat, untuk membunuh Muhammad SAW. Kemudian darahnya dibagi ke semua kabilah agar orang-orang yang akan menyerang kita takut, ya. Kita ini kabilah besar dan dibagi menjadi banyak kabilah, nggak cuma satu saja. Apalagi Bani Hashim tidak berani menyerang kita karena berkumpul kabilah-kabilah. Maka kemudian akhirnya disetujui dan dikirimkanlah pemuda-pemuda yang kuat ini untuk mengepung rumah Rasulullah SAW di malam hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah sedang di kamar. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib ketika itu masih usia remaja untuk tidur di depan baginda Rasulullah Muhammad SAW, untuk tidur di depannya, kemudian ditutupi dengan selimut warna hijau. Sebelum Rasulullah tinggalkan rumahnya, Rasulullah berpesan kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, kembalikan barang niaga orang-orang Quraisy kepada mereka. Ya. Sebagaimana Rasulullah dijuluki Siddiqul Amin, orang yang jujur lagi amanah, ya. Maka kemudian banyak orang-orang Quraisy, ya, juga menitipkan barang niaganya kepada Nabi Muhammad. Hartanya dititipkan kepada Nabi Muhammad. Karena Rasulullah adalah orang yang dijuluki jujur lagi amanah dan menguntungkan. Maka kemudian dikembalikan seluruh harta titipan atau perniagaan kepada orang-orang Quraisy melalui Ali radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika Rasulullah mendengar kabar bahwasanya rumah Rasulullah sedang dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy ini, oleh para pemuda kuat ini, kemudian Rasulullah berdoa dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa kantuk yang luar biasa kepada orang-orang yang mengepung Rasulullah SAW. Kemudian Allah tidurkan para pengepung ini, orang-orang yang hendak ingin mencelakakan Rasulullah. Kemudian Allah tidurkan dan mereka semua tertidur. Maka kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya dalam kondisi aman. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka kemudian Rasulullah menuju ke kota Madinah. Sebelum Rasulullah berangkat, Rasulullah berdiri di atas bukit dan menyampaikan, wahai kota Mekah, sungguh aku tidak akan keluar dari kota ini. Sungguh aku mencintai kota ini seandainya jika mereka tidak mengeluarkanku. Bahwasanya Rasulullah tidak akan pergi dari kota Mekah, ya, seandainya orang-orang kafir Quraisy tidak mengusir Rasulullah SAW.
wasallam. Namun orang-orang kafir Quraisy memberikan permusuhan dan penolakan yang luar biasa, maka kemudian Rasulullah meninggalkan kota. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kemudian Rasulullah menuju ke tempat yang dinamakan sebagai Jabal Thur untuk bersembunyi selama 3 hari. Kemudian insya Allah nanti untuk apa peristiwa yang terjadi di Jabal Thur dijelaskan oleh Mutawif nanti insya Allah ketika sedang pemberangkatan ya, ketika sedang city tour kota Mekah untuk cerita tentang Jabal Thur. Saya akan cerita secara singkat saja. Rasulullah bersembunyi di Jabal Thur selama 3 hari, kemudian menuju ke kota Madinah didampingi oleh penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid, dan beliau adalah seorang non-muslim. Kalau sekarang ngomongin non-muslim ya Bu, udah ngomong kafir, takut melukai gitu. Seorang non-muslim yang ketika itu adalah dia memiliki kemampuan untuk menuju ke jalan ke kota Madinah. Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah, Dhaifullah Rahman, maka kemudian Rasulullah hijrah ke kota Madinah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid. Kemudian selama perjalanan Abu Bakar As-Siddiq kadang berdiri di kanan Rasulullah, kadang berdiri di depan Rasulullah, kadang berdiri di bagian kiri Rasulullah, kadang berdiri di belakang. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq mengira kalau Abu Bakar berada di kanan Rasulullah, musuh akan datang dari kiri. Ketika Abu Bakar berada di sebelah kiri Rasulullah, musuh datang dari kanan. Kemudian ketika Abu Bakar berada di belakang Rasulullah, musuh datang dari depan. Maka kemudian ketika perjalanan tersebut, Abu Bakar berpindah dari kanan ke kiri, depan ke belakang untuk menjaga baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berhijrah ke kota Madinah selama 7 hari, dan sampai di kota Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun masjid, dan masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Quba, yang dimana masjid ini juga memiliki keutamaan dan fadilah. Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba'an fa shalla fi salatan kana lahu ajru umrah. Barang siapa yang mendatangi Masjid Quba, kemudian barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian menuju ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka akan mendapati pahala umrah. Ini fadilah keutamaan Masjid Quba, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua Allah berikan kesempatan dan kemudahan untuk bisa sholat di Masjid Quba, yang dimana pahalanya adalah sebagaimana pahala umrah, melaksanakan umrah. Maka ketika Rasulullah tiba di tempat yang dinamakan Quba tersebut, dibangunlah Masjid Quba. Kemudian Rasulullah menuju salah satu sumur yang ada dekat dengan Masjid Quba. Sumur yang ditunjuk oleh baginda Muhammad SAW bernama Bi'rul Azab. Dan sampai sekarang sumur tersebut tidak kering, Bapak Ibu semua. Sampai sekarang sumur tersebut masih mengeluarkan air, bahkan tidak berhentinya mengeluarkan air yang jernih sampai saat ini. Namanya adalah Bi'rul Azab. Dan Bapak Ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah membangun Masjid Quba selama 13 hari dengan tangan daripada Rasulullah SAW. Disebutkan juga dalam sirah bahwasannya baju Rasulullah itu sampai banyaknya pasir. Ya. Kenapa? Karena menandakan bahwa Rasulullah sendiri yang mengangkat batu batu. Kemudian setelah dari Quba, Rasulullah menuju ke pusat kota Madinah, dan ketika tiba di Madinah disambut dengan sukacita oleh para sahabat Muhajirin dan Ansar, ya, yang dimana tempat penyambutan tersebut dinamakan sebagai Masjid Thaniyatil Wada. Bisa nanti dilihat Bapak Ibu di Google atau di YouTube. Masjid Thaniyatil Wada adalah tempat di mana Rasulullah SAW disambut dengan para sahabat ketika tiba di kota Madinah. Ya, dengan gemercing, irama, kemudian juga dengan gendang ditabu-tabu. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina ala mada lahida. Ya. Bapak Ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sukacita para sahabat menyambut kedatangan Rasulullah di kota Madinah. Seakan-akan kota Madinah bercahaya, seakan-akan seluruh penjuru kota Madinah Allah berikan cahaya keterangan yang sangat luar biasa, dengan sukacita dan kebahagiaan hati yang sangat luar biasa dihadirkan oleh Allah kepada penduduk kota Madinah. Maka kemudian Allah disandarkan oleh para muarrikhin dan juga para ulama dan para sahabat saleh salafus salih
menjadikan kota ini bernama Madinah Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang diberikan cahaya dengan hadirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka Al-Munawwarah adalah dengan hadirnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi Ibu Sumanda dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian Rasulullah tiba di pusat kota Madinah, dan ketika itu orang-orang Ansor sangat bergembira dan sangat bersuka cita dengan kehadiran daripada Rasulullah SAW. Di antara mereka bahkan menawarkan rumahnya, kemudian menawarkan kebunnya, bahkan juga lebih-lebih lagi menawarkan istrinya. Saya punya 2 istri, di antara ini ada yang kau sukai Rasulullah, akan saya ceraikan. Begitu, saking cintanya dengan baginda Muhammad SAW. Namun Rasulullah SAW tetap berjalan dan menyampaikan, biarkan unta ini yang menunjukkan di mana letak dibangunnya rumahku. Maka kemudian akhirnya unta Rasulullah berhenti di atas tanah anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Kemudian Rasulullah memanggil anak yatim tersebut. Kemudian anak yatim ini mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan untuk memberikannya sebagai hadiah kepada Rasulullah. Namun Rasulullah tidak mau. Kemudian Rasulullah beli tanah tersebut. Maka kemudian masjid ini dinamakan sebagai Masjid Rasulullah SAW. Masjidnya Rasulullah SAW. Dan kemudian di tempat tersebut dibangun rumah baginda Rasulullah SAW dan dikenal sebagai Masjid Nabawi. Kemudian Bapak Ibu semua dirahmati Allah, Masjid Nabawi juga memiliki keutamaan dan fadilah yang dimana Rasulullah SAW jelaskan dalam hadisnya, salatun fi masjid hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjid ini Nabawi lebih utama dibanding 1000 pahalanya dibanding masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram, pahalanya adalah 100.000. Masjid Nabawi memiliki keutamaan 1000 kali lebih baik dibanding sholat di tempat yang lain. Kemudian Rasulullah juga menambahkan keistimewaan Masjid Nabawi tidak hanya sampai situ Bapak Ibu. Rasulullah menjelaskan lagi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Apa yang di antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman-taman surga. Ini keistimewaan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan dan memudahkan dhaifullah calon dhaiful Rahman nanti untuk bisa sujud salat di dalam Raudhah Syarif. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sudah jelaskan tadi 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Makkah, maka sisanya adalah 10 tahun Rasulullah berdakwah di kota Madinah. Dengan peperangan yang beliau lalui, secara singkat saya jelaskan perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Ahzab, kemudian perang Hunain, kemudian perang Bani Quraidah, Bani Nadir, kemudian perang juga ada yang dinamakan sebagai perang Tabuk. Bapak Ibu semua dirahmati Allah, untuk peperangan nanti mungkin bisa lihat dalam YouTube ataupun baca secara gamblang di buku Sirah Nabawiyah. Kemudian saya sangat sarankan untuk membaca dari buku Sirah Nabawiyah yang sudah bestseller dan recommended, yang sudah memiliki dasar yang sangat jelas dan sudah memiliki rujukan yang sangat kuat. Mungkin bisa melihat di buku Sirah Nabawiyahnya Al-Mubarak Furi, ya. Di Syekh Al-Mubarak Furi, itu bisa dilihat buku Sirah Nabawiyah. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana Rasulullah membangun kota Madinah, menyatukan antara kaum Muhajirin dan Ansar, mempersaudarakan di antara keduanya, kemudian membuat piagam kota Madinah, karena di Madinah ketika itu ada orang Yahudi Bapak Ibu dan juga ada orang Nasrani. Kemudian Rasulullah membuat peraturan kota Madinah yang dinamakan sebagai piagam Madinah, yang dimana lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Saling beragama, saling ada toleransi, bermuamalah boleh, tetapi jika ada pengkhianatan, ada poin-poinnya. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama 10 tahun Rasulullah berdakwah di kota Madinah, Islam menyebar ke seantero dunia Bapak Ibu. Menyebar dengan luar biasanya, dengan perluasannya sangat luar biasa sampai ke negara Persia. Rasulullah menulis surat Bapak Ibu kepada setiap raja-raja yang ada ketika di mana Rasulullah hidup.
di masa Rasulullah hidup, ya, Rasulullah menulis surat-surat. Salah satu raja yang mungkin pernah kita dengar namanya di film Raja Heraklius, Roma. Rasulullah mengirim apa namanya surat kepada Raja Heraklius untuk memeluk agama Islam. Ya. Kemudian Rasulullah juga mengirim surat kepada Raja Persia ketika itu dinamakan sebagai Kisra, ya, untuk masuk memeluk agama Islam juga. Rasulullah menyebarkan surat-surat tersebut kepada para raja. Ini dakwah ini adalah ketika Rasulullah berada di kota Madinah dan ketika itu Islam sudah mulai kuat. Di antara semua raja tersebut, Bapak Ibu semuanya dan mati Allah, ada raja yang sangat keji dan raja yang sangat kejam dan sangat terang-terangan membenci dakwah Rasulullah SAW yang dinamakan sebagai Raja Kisra. Ya, Raja Kisra menerima surat Rasulullah, menerima dakwah Rasulullah, menerima surat tersebut, kemudian dirobeknya, dihancurkannya, kemudian dibuang. Ya, surat daripada Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham kepada Rasulullah. Rasulullah mengucapkan, nanti Allah akan merobek-robekkan kerajaan Kisra. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin berhasil menaklukkan Persia melalui tangan daripada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya 10 tahun adalah masa yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah secara menyeluruh, secara terang-terangan, bahkan secara skala besar, ya, bahkan secara meluas, ya, kepada negara-negara, bahkan kepada raja-raja yang ada di muka bumi ketika waktu tersebut. Maka dalam 10 tahun ini Rasulullah juga berhasil membebaskan kota Mekah, yang dimana pembebasan ini terjadi pada tahun 7 Hijriah, ya, yang dimana pembebasan ini adalah karena orang-orang kafir Quraisy, ini berkhianat dengan apa namanya perdamaian yang dituliskan oleh Rasulullah SAW di kafir Quraisy, gencatan senjata. Ketika sudah buat gencatan senjata, orang kafir Quraisy melanggar dan berkhianat. Ya. Kemudian akhirnya gencatan senjata tersebut hilang, dan Rasulullah menyerang kota Mekah secara berbondong-bondong. Berapa pasukan kaum muslimin ketika itu? 10.000 pasukan. Berapa Bapak Ibu? 10.000 pasukan menuju ke kota Makkah. Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan melalui Madinah juga dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah, kemudian memasukkan beberapa orang-orang pembesar dari kafir Quraisy, salah satunya adalah Abu Sufyan, yang ketika itu adalah salah satu pembesar yang memiliki pengaruh besar di kota Mekah, memeluk agama Islam dengan Fathu Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, begitu perjuangan dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berada di kota Madinah selama 10 tahun. Kemudian Rasulullah pada tahun 10 Hijriah melakukan haji yang hanya dilakukan Rasulullah sekali, dan umrah juga sekali, yaitu pada tahun 10 Hijriah, yang dinamakan sebagai Haji Wada. Dan pada saat itu ketika khutbah Arafah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah, "Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah." Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku, telah kusempurnakan nikmatku, dan yang aku ridhoi adalah agama Islam. Itu adalah ayat tersebut turun ketika Rasulullah sedang khutbah Arafah pada tahun 10 Hijriah, yang dimana adalah ketika itu sedang haji wada. Maka pada tahun 11 Hijriah Rasulullah mulai merasakan sakit, demam, kemudian merasakan menggigil yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam sirah bahwasanya sakit yang dirasakan Rasulullah adalah akibat racun yang pernah dimakan Rasulullah ketika sedang berada di Khaybar, yang dimana racun itu diselipkan di dalam daging kambing yang dibuat oleh seorang wanita Yahudi. Ya. Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah, maka kemudian Rasulullah SAW meninggalkan umatnya tepat pada tahun 11 Hijriah, tahun 12 Rabiul Awal,
yang dimana bertepatan dengan hari lahir beliau. Rasulullah SAW wafat di kamar bilik Aisyah radhiyallahu anha dan di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha dan dimakamkan juga di kamar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Adapun pemakaman Rasulullah SAW adalah ketika para sahabat sedang bingung di manakah dimakamkan Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan bahwasanya setiap Nabi yang Allah utus dimakamkan di mana ketika Nabi tersebut wafat. Maka kemudian Rasulullah wafat di kamar daripada bilik Aisyah radhiyallahu anha dan dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, 12 Rabiul Awal. Kemudian kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, dan itulah yang sangat dicintai dan dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Begitulah perjalanan sangat singkat. Ini singkat benar Bapak Ibu. Banyak sekali materi atau part-part kisah-kisah dakwah Rasulullah yang saya potong ya karena waktu yang tidak cukup ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti baca buku sirahnya atau nanti Bapak Ibu juga bisa lihat video daripada Ustaz Budi Ashari bagaimana perjalanan daripada kehidupan Nabi kita, pedoman hidup kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan kita, ya, yang dimana Rasulullah SAW menjelaskan secara gamblang, barang siapa yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnahku dan tadillu abadan, tidak akan pernah tersesat selamanya. Wallahu ta'ala bisawab, wallahu a'lam, al-afu minkum, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, baik itu berupa wawasan tanggal ataupun tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu dengarkan. Seluruh keutamaan dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan dari diri saya pribadi. Saya di sini menganjurkan untuk membaca Bapak Ibu, untuk membaca buku sirahnya, untuk lebih mengenal siapa Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kalau Bapak Ibu misalnya sibuk, bisa juga dengarkan YouTube-nya Ustadz Budi Ashari yang dimana memiliki part-part yang sangat jelas tentang bagaimana perjalanan daripada hidup baginda Rasulullah SAW. Di sini saya Ayas undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair katsir kepada Ustadz Ayas yang sudah menyampaikan materinya. Masya Allah, reviewnya cukup lengkap, dari Nabi waktu kecil, kemudian ditinggalkan oleh ayahnya menjadi seorang yatim, hingga ketika Nabi wafat. Insya Allah besok ketika umroh di Madinah dan Mekah, kita akan lebih merasakan ya bagaimana perjuangan hidup Nabi gitu ya. Jadi betapa indahnya juga perjalanan hidup Nabi dari beliau lahir kemudian sampai beliau wafat. Kalau kita mempelajari tentang sirah, mempelajari apalagi tentang akhlak Nabi, kemudian adab Nabi dan lain sebagainya, itu lebih luar biasa lagi nggak Ustaz? Ya. Ya, mungkin itu materi kita pada siang hari ini Bapak Ibu semua. Sebelum ditutup mungkin satu pertanyaan dulu nggih Ustaz. Iya, boleh, Bang. Oke. Monggo pada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Tidak ada? Oke, baik. Mungkin cukup sekian Ustaz. Sekali lagi Baik. jazakumullah khair untuk waktunya yang sudah disempatkan. Kita akhiri Zoom pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pamit Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan melancarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ayas. Sama-sama Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas semua Bapak Ibu. Sehat selalu. Oke, Mbak Dia, terima kasih. Sami-sami.